Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Desi Amalia dalam forum diskusi CPNS. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan sharing session bersama dengan rekan-rekan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Di sini sudah bergabung beberapa rekan saya yang nantinya akan membagikan beberapa informasi terkait tema diskusi kita kali ini, yaitu pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Mas Ganjar. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ganjar Febrianto. Unit penempatan Pelabuhan Penyeberangan Daruba, BPTD Wilayah 24, Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Afril. Baik, nama saya Afrilia Haryadi, asal dari Yogyakarta, penempatan di BPTD Wilayah 9, Provinsi Jawa Barat, penempatan di UPPKB Losarang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Hasdar. Silakan Mas Hasdar. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hasdar Budar, asal Makassar, unit kerja BPTD Wilayah 2, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan terakhir ada Mas Asril. Silakan Mas Asril. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Asril Budar, unit penempatan di Terminal TPA Talkoko, Kota Bitung, BPTD Wilayah 22, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, terima kasih Mas Asril. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, baiknya kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih itu ASN dan peran apa yang diemban oleh ASN. Boleh dijelaskan, Mas Ganjar? Ya, izin. Pengertian ASN tersendiri yaitu kepanjangan dari aparatur sipil negara. Adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, sedikit menambahkan dari Mas Ganjar ya. Jadi ada beberapa fungsi dan tugas ASN. Di sini. Sebagai abdi negara, ASN tentu memiliki fungsi dan tugas yang perlu mereka laksanakan. Adapun fungsi dan tugas seorang ASN ini telah tercatat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 dan Pasal 11. Berikut ini fungsi ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dan berikut tugas ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Ganjar dan Mas Afril. Nah, sebelumnya juga kita udah tahu nih, Indonesia memiliki tujuan, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Nah, menurut rekan-rekan semua, apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Silakan, Mas Asril. Nah, jadi Indonesia Emas 2045 itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang berusaha untuk lebih unggul dari bangsa lain dari semua aspek. Dan menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Joko Sasono, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu kuncinya adalah di sumber daya manusia, di mana aparatur sipil negara memegang peranan kunci dan strategis
dalam menentukan kejayaan Indonesia. Seperti itu, Mbak. Nah, tadi kita dengar sendiri kalau ASN itu memiliki peranan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu. Lalu, kira-kira apa aja sih peran ASN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Ya, boleh menjawab Mas Afril. Mas Afril. Jadi ASN merupakan orang-orang pilihan nih yang memiliki jabatan penting dan strategis, sehingga perannya sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa, bahkan menjadi penentu kebijakan dalam pembangunan daerah dan bangsa. Ya, walaupun ada beberapa persen oknum ASN yang terjebak dalam upaya memperkaya diri dengan hasil yang instan. Dengan hasil ini ditandai dengan merebaknya kasus-kasus korupsi yang menimpa para ASN di Indonesia. Jadi di sini kedudukan dan peran ASN dari setiap organisasi pemerintah sangat menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan dan melakukan pembangunan nasional sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, dibutuhkan ASN yang profesional, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, dan semangat menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme demi kemajuan bangsa ini. Dan jadi ASN memegang peranan yang sangat besar dalam perencanaan pemerintahan serta pembangunan. Maka dalam hal ini kedudukan pegawai negeri menjadi sangat penting, sebab lancar tidaknya pemerintahan dan pembangunannya tidak terlepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai negeri. Kelancaran penyelenggaraan suatu pemerintah, kelancaran dan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada mekanisme kerja aparatur negara. Karena ASN bukan hanya sekedar unsur aparatur negara, melainkan juga kepentingan nasional. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Afril. Nah, apa sih yang harus disiapkan oleh ASN itu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada agar visi Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud? Boleh penjelasannya Mas Hasdar? Oke, terima kasih atas waktunya. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dan begitu banyak persiapan yang harus dilakukan. Salah satu aspek terpenting terkait aparatur sipil negara, karena ASN memiliki peran mulai dari merumuskan kebijakan strategis sampai pada implementasi kebijakan strategis dalam berbagai sektor pembangunan nasional. ASN harus bisa mempersiapkan diri dan menghadapi berbagai tantangan yang ada agar visi Indonesia Emas dapat terwujud. Untuk mampu melihat kembali bagaimana tata laksana dalam menyiapkan emas ASN ini harus berjalan dengan 3 peraturan yang ada. Yang pertama yaitu UU nomor 5 tahun 2014. UU ini adalah landasan utama dan fundamental dalam keterlibatan ASN dalam mewujudkan tujuan nasional untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantu tertentu. Yang kedua adalah PP nomor 11 tahun 2017. PP ini adalah penjelasan lebih komprehensif dari UU nomor 5 tahun 2015, terutama pada pasal 52 mengenai manajemen PNS. Yang ketiga yaitu PP nomor 49 tahun 2018. PP ini juga merupakan penjelasan lebih komprehensif dari UU nomor 5 tahun 2014 pasal 52 mengenai manajemen BPK. Oleh karena itu, ketiga peraturan ini dapat menciptakan sumber daya ASN yang lebih profesional, bersih dari praktik KKN, dan tentunya kerjasama dengan BPK. Sepintas peraturan ini dapat mendorong besarnya ASN, terutama dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tetapi dalam aturan ini tidak dijelaskan hal
ini dalam tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan hal ini dapat mendorong ASN itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Hasdar untuk penjelasannya. Nah, dari diskusi kita tadi sudah dapat kita simpulkan bahwa peran ASN sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan dari mas-mas kalian nih pada rekan sesama CPNS agar kita dapat berkontribusi lebih untuk mewujudkan Indonesia Emas? Silakan. Mbak, mungkin pesan-kesan dari saya kepada rekan-rekan CPNS yang baru ini, tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, caranya adalah kita harus mengasah sikap-sikap seperti disiplin, dedikasi, loyalitas kepada NKRI. Karena jadi jaya atau tidaknya Indonesia salah satunya ditentukan oleh ASN. Ya, terima kasih Mas Ganjar untuk pesan-pesannya. Saya kira cukup menarik ya topik pembahasan kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan karena telah mau meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jaya terus Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Ya.